Baik, selamat pagi sahabat BSI semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum masuk ke materi, coba deh kita tuh lihat dulu kebiasaan sederhana yang hampir setiap hari itu kita lakukan. Kayak mungkin sejak bangun tidur sampai sekarang, tanpa kita sadar itu kita udah berkali-kali nih ngirim chat, entah untuk urusan pekerjaan, pesan makanan, terus mungkin belanja online, atau cuma sekedar nih balas chat teman. Hampir semua aktivitas kita sekarang itu kan meninggalkan jejak digital. Masalahnya banyak yang menganggap kalau chat itu cuma percakapan biasa. Padahal dalam kondisi tertentu, chat itu bisa memiliki konsekuensi hukum, bahkan dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Terus, kapan sih sebuah chat itu tuh berhenti dari sekadar percakapan biasa dan mulai punya kekuatan hukum? Next. Oke, dari sahabat BSI sekalian itu mungkin dari kita pernah ada nih yang ngalamin kayak deal chat kerja sama kayak cuma lewat WhatsApp, terus habis itu beli atau jual barang cuma lewat DM Instagram, terus mungkin atau ada yang pernah nih kayak cuma sekadar bilang, oke saya setuju nih, tanpa ada tanda tangan di atas kertas. Nah, kalau pernah, berarti sebenarnya kita tuh udah sering ngelakuin kesepakatan secara digital. Terus muncul nih pertanyaan, emang chat kayak gitu sah nggak sih? Terus kalau ada masalah, bisa nggak dipakai sebagai alat bukti? Tapi sebelum masuk ke pembahasan chat sebagai alat bukti, aku membahas dulu nih satu hal yang mungkin masih sering bikin salah paham. Banyak yang mikir kalau dokumen itu tuh baru dianggap sah kalau ada tanda tangan basah. Padahal sekarang tuh udah ada yang namanya tanda tangan elektronik yang secara hukum tuh juga diakui selama dibuat menggunakan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik, misalnya bisa lewat web fida.id. Seperti itu. Terus, hmm, nah, adanya perubahan komunikasi. Kalau dulu itu kan hubungan hukum tuh identik dengan dokumen fisik, surat perjanjian, terus tanda tangan di atas materai, atau bahkan tuh kita harus ketemu langsung. Nah, sekarang tuh kondisinya kan udah beda. Banyak kesepakatan yang justru lahir dari percakapan digital, mulai dari deal kerjasama tuh lewat WhatsApp, menyepakati jadwal dan ruang lingkup kerjaan tuh lewat email, beli barang lewat Instagram, terus sampai menyetujui satu pekerjaan tuh cuman balas oke, saya setuju. Nah, tanpa kita sadari, komunikasi yang terlihat sederhana itu bisa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Artinya, ketika terjadi sengketa, jejak digital tersebut tidak lagi dianggap sekedar chat biasa, tapi bisa menjadi bagian dari alat bukti di hadapan hukum. Nah, mengapa sih hukum itu ikut berubah? Kalau kita bicara soal perkembangan teknologi, sebenarnya tuh perubahan ini juga diikuti oleh perkembangan hukum. Ada seorang ahli hukum dari Amerika, namanya Roscoe Pound, yang memperkenalkan gagasan bahwa hukum itu a tool of social engineering, atau alat untuk menyesuaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya, ketika cara hidup masyarakat itu berubah, hukum juga nggak boleh diam. Dulu orang membuat perjanjian tuh lewat surat, dokumen kertas, atau ketemu langsung tuh. Nah, sekarang kan cukup lewat WhatsApp, email, DM Instagram, atau mungkin aplikasi lain nih. Nah, karena pola interaksi masyarakat yang berubah ke dunia digital, hukum itu juga harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut supaya bisa tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Pandangan itu juga sejalan dengan pemikiran versi Carl von Savigny, seorang ahli hukum dari Jerman. Menurut Savigny, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Artinya, hukum itu tidak lahir gitu saja, tapi mengikuti kebiasaan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Kalau dulu masyarakat berinteraksi secara tatap muka, sekarang sebagian besar komunikasi dilakukan secara digital. Karena itulah hukum itu juga ikut berkembang. Nah, terus mungkin banyak kita nih menganggap chat itu sifatnya santai. Hmm. Nah, lanjut. Menarik ya. Sip. Nah, mungkin banyak dari kita nih yang kan, chat itu kan sifatnya santai, kayak cuman komunikasi biasa lah, obrolan biasa sehari-hari. Habis dibaca ya ya udah selesai gitu aja. Padahal di sudut pandang hukum, isi chat yang kita kirim itu jauh lebih penting daripada materi daripada medianya. Nah,
Begitu di dalam chat tuh ada janji, ada kesepakatan, ada pengakuan, ancaman, atau mungkin ada transaksi nih. Nah, dari chat itu bisa ada nilai pembuktiannya dan berpotensi untuk jadi alat bukti di pengadilan. Misalnya nih ada seseorang yang ngirim pesan, bisa utang ya. Nah, kalimat itu tuh mungkin terlihat sederhana, tapi secara hukum, pesan tersebut tuh bisa menunjukkan kalau orang itu tuh mengakui adanya utang. Jadi ketika nanti nih muncul sengketa, chat itu bisa jadi salah satu bukti yang dipertimbangkan. Oke, lanjut. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih jejak digital. Nah, jejak digital itu apa sih? Jejak digital itu semua informasi atau data yang terekam dari aktivitas kita di dunia digital. Hampir setiap hari aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan perangkat elektronik atau meninggalkan jejak. Misalnya nih, kita kayak chat WhatsApp tuh tadi, email, bukti transfer, riwayat transaksi di marketplace, hingga unggahan kita di media sosial. Seringkali kita tuh berpikir kayak, ah ya udah sih ntar tinggal dihapus aja gampang. Padahal kenyataannya nggak selalu gitu. Dalam kondisi tertentu, data yang udah dihapus itu kan masih bisa ditelusuri, dipulihkan, bahkan diverifikasi melalui seorang ahli digital forensik. Digital forensik sendiri itu kan proses pemeriksaan terhadap perangkat atau sistem elektronik untuk mencari, menganalisis, atau memastikan keaslian bukti digital. Jadi, meskipun sebuah chat itu udah dihapus, bukan berarti otomatis jejaknya benar-benar hilang. Lanjut. Nah, ini adalah alat bukti sah menurut hukum pidana dan juga hukum perdata. Kalau kita lihat itu di perkara pidana ada 8 jenis alat bukti yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Pertama nih ada keterangan saksi. Keterangan saksi itu pokoknya keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Terus yang kedua ada keterangan ahli, yaitu pendapat dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Terus yang ketiga ada surat. Surat itu dokumen yang dapat membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum. Terus yang keempat ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu apa aja yang disampaikan oleh terdakwa mengenai perkara yang sedang diperiksa. Jadi dalam hal ini dipandang sebagai subjek hukum. Karena itulah mereka tuh punya hak untuk didengar dan membela diri. Oh iya, terdakwa itu tuh sebenarnya seseorang yang perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan dan secara resmi dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan. Nah, kalau tersangka itu seseorang yang berdasarkan bukti permulaan, minimal itu ada 2 alat bukti, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kalau terpidana itu seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berdasarkan putusan pengadilan. Terus lanjut, alat bukti yang kelima itu ada barang bukti. Barang bukti itu kayak misalnya benda yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana itu sendiri. Terus habis itu yang keenam ada bukti elektronik. Nah, yang menarik nih, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, bukti elektronik sudah diakui sebagai secara eksplisit lah sebagai alat bukti yang sah. Jadi jejak digital itu udah sekarang udah punya dasar hukumnya yang jelas untuk digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Terus yang ketujuh ada pengamatan hakim, yaitu apa aja yang hakim lihat dan amati sendiri selama persidangan. Dan yang kedelapan itu ya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Lanjut, kalau yang dalam perkara pidana itu ada yang pertama surat. Surat di sini sama seperti pengertiannya tadi, yaitu dokumen yang menunjukkan adanya suatu hubungan hukum atau peristiwa termasuk dokumen elektronik. Yang kedua ada saksi, yaitu orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut. Terus yang ketiga ada persangkaan. Persangkaan di sini terbagi dua, ada persangkaan berdasarkan undang-undang sama persangkaan hakim. Kalau berdasarkan undang-undang itu misalnya kayak undang-undang yang mengatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan itu dianggap sah dari pasangan suami istri. Nah, maka hakim tinggal mengikuti apa yang termuat dalam undang-undang tersebut. Terus kalau yang persangkaan hakim di sini tuh maksudnya hakim kayak menarik kesimpulan dari fakta yang telah terbukti untuk memperjelas fakta lain dalam sengketa perdata. Terus yang keempat
Itu ada pengakuan. Pengakuan itu pernyataan salah satu pihak yang mengakui kebenaran suatu fakta atau dalil. Yang kelima ada sumpah. Sumpah di sini itu maksudnya pernyataan yang diucapkan atas nama Tuhan sebagai alat bukti terakhir ketika alat bukti lain belum cukup. Nah, jadi, tapi kalau teman-teman perhatikan urutan kan beda. Kalau di pidana itu surat ditaruh di urutan nomor ketiga. Nah, sedangkan di perdata itu kan taruh di urutan pertama. Itu tuh bukan serta-merta kayak cuman asal naruh doang, tapi ini tuh ada perbedaannya karena memang tujuannya itu berbeda kayak gitu. Nah, tujuan pembuktiannya itu berbeda karena dalam perkara pidana, itu hakim berusaha untuk mencari kebenaran material. Kebenaran material itu maksudnya memastikan apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi dan siapa sih pelakunya. Makanya hakim itu nggak cukup untuk melihat cuma satu dokumen atau screenshotan, tetapi juga mempertimbangkan saksi, ahli, alat bukti lainnya. Jadi di sini di apa namanya perkara pidana itu hakim tuh bersifat aktif. Nah, sedangkan di perkara perdata tujuan utamanya itu mencari kebenaran formil. Kebenaran formil di sini maksudnya menilai apa yang berhasil dibuktikan oleh para pihak. Karena itu, alat bukti surat ditempatkan di urutan pertama di perkara perdata dalam sengketa seperti utang piutang, jual beli, perjanjian, dan yang pertama pasti yang pertama kali cari itu justru dokumennya, termasuk ya kayak mungkin cat kesepakatan nih atau bukti transfer. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, kenapa sebuah bisa memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Lanjut. Oke, tadi kita kan udah lihat tuh kalau di KUHP yang baru udah mengakui nih kalau bukti elektronik itu adalah salah satu alat bukti yang sah. Nah, pengaturan mengenai bukti elektronik itu juga dipertegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik itu dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya, screenshot, chat WhatsApp, email, terus bukti transfer digital, maupun riwayat transaksi marketplace itu pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tapi bukan berarti nih, semua screenshot dipercaya oleh hakim. Bukti elektronik tetap harus diuji keasliannya, integritas, konteks, dan keterkaitannya dengan perkara. Misalnya nih, screenshot itu bisa aja tuh dipotong, diedit, atau diambil di luar konteks percakapan. Karena itu, dalam perkara tertentu diperlukan pemeriksaan oleh ahli digital forensik memeriksa apakah data tersebut itu asli, chatnya itu asli nggak sih, terus apa itu pernah dimanipulasi, terus siapa sih pemilik akunnya, kapan dibuat, dan berbagai aspek teknis lainnya. Nah, lanjut, apakah sih setiap chat itu otomatis dianggap sebagai perjanjian yang mengikat? Nah, jawabannya tentu tidak. Supaya sebuah percakapan itu dapat menimbulkan hubungan hukum atau dianggap sebagai perjanjian nih, kita harus melihat syarat memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada kesepakatan. Jadi harus terlihat dulu nih kedua belah pihak itu benar-benar saling menyetujui atau enggak. Habis itu ada kecakapan para pihak. Artinya pihak itu memang mampu bertindak secara hukum. Dalam transaksi digital, itu bisa dilihat dari identitas akun yang jelas, nomor teleponnya bisa ditelusuri. Terus pihak tersebut bukan orang yang menurut hukum dinyatakan tidak cakap. Misalnya orang itu tuh ternyata di bawah pengampuan, itu nggak bisa ya jadi subjek hukum. Terus yang ketiga ada objek tertentu. Jadi maksudnya di sini tuh misal jelas barangnya apa, harganya berapa, kapan mau dibayar, bagaimana sih cara pengirimannya. Jadi kalau isi chatnya itu masih samar, maka akan sulit membuktikan apa sih sebenarnya yang diperjanjikan. Nah, yang terakhir ada sebab yang halal, yakni maksudnya isi perjanjiannya itu nggak boleh bertentangan dengan hukum. Misalnya, bukan perjanjian untuk menjual narkotika, senjata ilegal, atau mungkin melakukan tindak pidana lainnya. Itu nggak bisa, itu bukan sebab yang halal. Gitu. Terus, lanjut. Hmm, Nah, fungsi chat dalam sengketa. Nah, sebenarnya itu apa aja sih yang bisa dibuktikan dari sebuah chat? Gitu. Yang pertama nih,
Chat itu bisa bantu jelasin kronologi suatu peristiwa. Misalnya nih, siapa yang lebih dulu menghubungimu? Kapan sih kesepakatan itu tuh terjadi? Atau kapan sih pembayarannya itu dilakukan? Nah, yang kedua itu chat bisa menunjukkan adanya hubungan antara para pihak. Dari isi percakapan kita tuh bisa melihat apakah mereka itu emang pernah bertransaksi, terus habis itu pernah lah bekerja sama atau mungkin punya hubungan hukum tertentu nih. Terus yang ketiga, itu chat bisa menunjukkan isi kesepakatan itu sendiri. Misalnya barang apa tuh yang diperjualbelikan, berapa harganya, kapan harus dibayar, mekanisme pengirimannya. Karena itu dalam sengketa perdata, chat seringkali memiliki peran yang cukup kuat sebagai alat bukti. Hal ini kan sejalan dengan tujuan pembuktian perdata yang lebih menekankan pada kebenaran formil. Nah, di sini ada contoh eh, kayak chat-chatan antara penjual dengan pembeli. Ya, di percakapan awal itu kan ada pertanyaan nih, Kak, sepatu ini masih ada? Ini menunjukkan nih bahwa proses negosiasi mulai terjadi. Terus penjualnya balas, masih harganya 350.000. Artinya objek yang diperjualbelikan dan harganya itu udah jelas. Terus pembelinya bilang, oke deh saya ambil dan kebantu. Nah, di sini kan terjadi nih kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus penjualnya ngirim nomor rekening dan total pembayaran. Siap, totalnya 365.000 ya sama ongkir. Silakan transfer nih ke BCA. Terus si pembeli balas, sudah saya transfer Pak, sambil ngirim bukti transfernya. Nah, ini menunjukkan bahwa pembeli itu telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Terakhir penjualnya balas, baik saya kirim hari ini nih. Nah, kalimat itu menunjukkan kalau penjual menerima pembayaran dan berkomitmen melaksanakan kewajibannya, yaitu mengirim barang. Artinya percakapan sederhana ini itu udah terlihat adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak ada tanda tangan di atas kertas, tapi itu udah menunjukkan adanya kesepakatan, objek yang jelas, tetap serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lanjut. Hmm. Nah, implikasi hukum. Yang pertama nih, kalau penjual nggak ngirim barang, itu dianggap bukan prestasi. Nah, buan prestasi itu apa sih? Dalam hukum perdata itu kondisi ini disebut sering disebut dengan kalau sehari-hari kita tuh sebutnya cedera janji. Karena prestasi sendiri itu maknanya kayak kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan. Makanya kalau dia melanggar kesepakatan itu disebut cedera janji. Kalau dalam bahasa hukum itu disebutnya wan prestasi. Nah, wan prestasi sendiri pun terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama tuh nggak melakukan prestasi sama sekali. Misalnya nih, pembeli kan udah transfer uang, tapi penjualnya tuh nggak pernah ngirim barangnya. Terus habis itu, yang kedua, dia melaksanakan prestasi, tapi terlambat. Misalnya nih, penjual kan janji ngirimnya hari ini, tapi baru dikirim 1 tahun kemudian. Kan itu sama aja prestasi. Terus yang ketiga ada melaksanakan prestasi tapi nggak sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya nih, pembeli yang memesan sepatu original, tapi yang dikirim malah barang kalung. Terus yang keempat, itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian mereka. Misalnya nih, penjual kan menjual barang tersebut kepada orang lain. Padahal sebelumnya tuh udah sepakat nih sama si pembeli. Atau mungkin misal dengan membocorkan data pembeli tanpa izin. Itu namanya melakukan sesuatu tapi nggak menurut kesepakatan mereka. Nah, jadi dalam hal seperti ini tuh kayak chat WhatsApp, bukti transfer, invoice, percakapan lainnya itu jadi sangat penting. Dari situ hakim tuh bisa ngelihat apa yang sebenarnya disepakati oleh para pihak, apa udah dipenuhi atau justru terjadi non prestasi kayak gitu. Nah, terus kalau semisal nih, yang kedua, kalau barang kalau barang nggak sesuai itu tuh bisa jadi sengketa konsumen. Terus yang ketiga ada chat dan bukti transfer, di mana bisa jadi alat bukti kuat nih di pengadilan. Lanjut. Nah, risiko yang sering diabaikan. Yang pertama itu komunikasi terlalu santai. Misalnya nih, kan mungkin kayak anggap sepele, nanti aja lah bayarnya, udah tenang aja nanti beres. Padahal kalimat seperti ini seringkali menimbulkan multitafsir kalau pas terjadi sengketa kayak gitu. Terus yang kedua ada nggak hati-hati nyimpen bukti. Misalnya ngapus chat, terus transfer tanpa nyimpen bukti, nggak nyimpen invoice atau resi.
Padahal kalau terjadi sengketa tuh justru jejak digital itulah yang sering menjadi penentu apakah suatu klaim dapat dibuktikan atau tidak. Karena itu, sahabat BSI sekalian, sebagai pengguna teknologi, kita bukan hanya perlu cerdas menggunakan media digital, tapi juga bijak dalam meninggalkan jejak digital. Oke, chat itu bukan sekedar bentuk komunikasi ya, tapi bisa jadi bukti hukum. Jadi pokoknya intinya gunakan teknologi dengan sadar, hati-hati, dan bertanggung jawab. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga setelah sesi ini itu kita jadi lebih sadar nih kalau chat itu kan bukan percakapan biasa tuh. Jadi sebelum menekan tombol tombol send, tuh mungkin mulai sekarang kita perlu berpikir dua kali karena jejak digital tuh bukan cuma tersimpan di ponsel, tapi juga bisa punya konsekuensi hukum. Jadi terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator.